Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa tausiah kita menjelang berbuka di Indonesia, khususnya waktu bagian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita yang mengiringi paket Ramadan yang kita tunaikan di tahun ini. Semoga qiyam kita, siam kita, dan seluruh perjuangan kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmatnya. Ada yang menarik di waktu menjelang berbuka dalam paket Ramadan, khususnya saat Nabi Muhammad SAW memberikan satu informasi besar yang mengandung rahasia yang sangat istimewa terkait keutamaan orang yang berpuasa, khususnya pada saat ia akan berbuka. Terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3598 dan disampaikan dari Nabi SAW melalui sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan utama yang doa mereka itu tidak tertolak, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. As-shaimu, orang yang tengah berpuasa, hatta yuftira, dan puncaknya sampai ia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang tengah terzalimi. Yarfa'uhallahu ta'ala fauqal ghamami. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan mengangkat doa mereka itu melewati awan-awan. Tufattahu biha abwabus samai, bahkan terbuka pintu-pintu langit karena doa-doa mereka itu. Wa yaqulu, dan Allah kemudian berfirman dalam hadis qudsinya, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Demi keagunganku, kata Allah, aku akan tolong kamu, aku akan kabulkan doamu walaupun sekejap saat ini, walaupun setelah sesaat, setelah sampai aku kabulkan. 3 golongan ini yang menarik. Pertama disebutkan adalah golongan yang tengah menunaikan ibadah puasa. Golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW tengah berjuang untuk mendekat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi meraih kedekatan, demi mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, bahkan meninggalkan makanan untuk sementara waktu, minumnya, syahwatnya, mencegah dari perbuatan buruk, meningkatkan amal solehnya, dan dilakukan karena Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum, topik yang ke-30 dalam urutan Sahih Al-Bukhari, dan hadis yang ketiga dalam urutan di Kitabus Shaum ini ada hadis qudsi mengatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa yang ditunaikan karena Allah itu, puasa ditunaikan karena aku, kata Allah. Yatruku ta'amahu wa mashrabahu wa syahwatahu, dia meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, minumannya, wa syahwatahu, dan keinginan seksualnya, min ajli, ya, untukku, kata Allah. Ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Dia tunaikan puasa untukku, maka aku yang memberikan pahalanya, aku yang memberikan balasannya secara langsung. Maka di antara balasan itu diapresiasi langsung melalui sabda Nabi SAW. Diberikan oleh Allah muqaddimahnya, pendahuluannya, berupa pengabulan doa yang cepat luar biasa, yang kilat menembus langit, melewati awan-awan yang berjejer rapi itu. Nabi menyampaikan, thalathatun, 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doa mereka, cepat dijawab. Urutan pertamanya, as-shaima, orang yang puasa sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, dia ikhlas menunaikan, dilakukan karena Allah,
hatta yuftira. Maka doanya sampai dia berbuka, dan puncaknya saat akan berbuka itu tidak tertolak. Karena itu saudara, hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa semua waktu di Ramadan itu begitu berharga. Bahkan ada penekanan tersendiri. Sahur punya keistimewaannya, berbuka punya keistimewaannya, sampai di malam pun pertengahannya, setiap detiknya, menitnya, waktu bergantinya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini waktu-waktu menjelang berbuka, saat-saat ini kita sedang berinteraksi, berbincang, ada informasi yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Isi setiap waktu saat engkau berpuasa itu, dari mulai terbit fajar sampai dengan menjelang terbenamnya matahari itu, dekat-dekat ke waktu berbuka itu, perbanyak doa. Khususnya waktu saat akan berbuka itu. Ketika mulai tiba waktunya, azan dikumandangkan, tiba waktu maghrib, maka itu puncaknya saat doa itu sulit tertolak. Saat doa itu akan cepat dikabulkan. Mohonlah kepada Allah. Mintakan apa yang boleh jadi selama ini, hajat kita yang dulu ingin dimohonkan, yang boleh jadi belum sampai kita terima, belum terkabulkan karena alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan maslahat kita. Mintakan saat ini. Boleh jadi ini waktunya, boleh jadi ini kesempatannya dengan menunaikan ibadah siam itu. Kemudian kita bermohon dan puncak saat berbuka, maka disifati di hadis lain. Di Al-Bukhari nomor hadis 1904. Di hadis Muslim nomor hadis 1151. Dan periwayatnya itu sama. Sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu, seakan-akan hadis satu dengan yang lainnya saling mengonfirmasi. Bila yang pertama tadi menyampaikan 3 golongan yang doanya tidak tertolak dan puncak pertamanya orang puasa, maka dikonfirmasi di Al-Bukhari, dikonfirmasi di hadis Muslim, keadaan doa yang bermohon yang sulit tertolak ini, yang cepat dikabulkan ini adalah satu di antara 2 kebahagiaan yang diraih oleh setiap insan beriman yang menunaikan ibadah siam. Lis-shaimi farhatani. Nabi SAW menyampaikan, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lis-shaimi, bagi setiap orang puasa itu farhatani, ada 2 kebahagiaan. Farhatun bi fitrihi aw 'inda fitrihi aw kama qala Rasulullah SAW. Kebahagiaan pertama yaitu akan dirasakan pada saat dia berbuka. Wa farhatun yaumal qiyamati. Dan kebahagiaan kedua yaitu di hari kiamat ketika dia membawa hasil puasanya dan menerima balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik adalah bagian pertama dari hadis ini. Farhatun 'inda fitrihi atau farhatun bi fitrihi. Kebahagiaan pertama dia raih saat dia berbuka itu. Mengapa orang puasa bahagia saat dia berbuka? Bukan sekedar puasanya tuntas ditunaikan, menahan laparnya, hausnya, menahan syahwatnya, semua itu berhasil dia tunaikan dengan baik. Perjuangan dia telah lalui. Begitu berbuka dan diawali dengan adzan itu sebagai penanda Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang, nyaman, enak, nikmat, sampai-sampai terasakan tenggorokan sebentar lagi ini keringnya itu akan hilang. Ya, dahaganya itu akan hilang, haus itu akan sirna, sebentar lagi bisa minum, bisa makan, bisa cicipi ini dan itu, ya. Sehingga kita katakan dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, kan? Bukan hanya itu. Tapi puncak kebahagiaannya adalah pada saat doa yang ia panjatkan itu berpotensi cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, orang puasa jangankan minum, dengar adzan saja itu setengah hausnya bisa hilang, setengah laparnya bisa hilang. Karena itu dia berkata, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu. Kering tenggorokan itu, rasa haus itu akan sirna sebentar lagi. Dengan mendengar adzan hilang tuh, ya. Tapi yang kedua itu, yang paling penting untuk kita ketahui bahwa ada doa yang pada saat bersamaan itu akan dikabulkan. Ada keinginan-keinginan kita yang sulit untuk tertolak dengan syarat yang pertama, benar kita menunaikan puasanya. Karena tidak semua orang-orang
yang diberi kesempatan untuk berdoa itu boleh jadi cepat terkabul karena syarat yang mengiringinya tidak ditunaikan dengan baik. Karena ketentuannya tidak dijaga dengan sempurna. Karena itu kalimatnya diikat dengan turunan derivasi kata soma yasumu dengan siam dan soim untuk memberikan kesan bahwa ikuti puasa itu sesuai dengan aturannya. Tunaikan sesuai dengan ketentuannya. Jauhi hal yang membatalkan, terlebih yang merusak. Tingkatkan amal saleh, isi dengan introspeksi, isi dengan kekuatan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Itu kuncinya. Kalau itu bisa dijaga dari fajar sampai menjelang berbuka, maka doanya cepat menembus arsy, melewati awan, membuka pintu-pintu langit dan dijanjikan akan dikabulkan. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk bermohon. Fokus, minta kepada Allah. Dhahabadh dhama, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Itu semua doa pembuka yang memberikan kesan kita kepada Allah bahwa ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk berpuasa. Aku berpuasa. Engkau perintahkan aku menunaikan ibadah siam dengan tulus karena iman, bukan ikut-ikutan, bukan sengaja pengen puasa saja. Tunaikan karenamu, tingkatkan ibadah. Aku akui ya Allah. Aku pasrahkan. Aku katakan Allahumma lakas sumtu ya Allah. Aku telah puasa untukmu seperti engkau yang telah mintakan. Ikhlas karenamu. Wabika amantu. Dan aku beriman kepadamu seperti apa yang telah engkau titahkan kepadaku. Kau mintakan aku puasa dengan iman, aku tunaikan dengan iman. Wa ala rizkika aftartu. Sekarang pun aku berbuka ya Allah. Karena rizki darimu. Karena rahmatmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Maka barulah kita meminta. Dengan keagunganmu. Dengan izzahmu. Ya Allah, dengan kebesaranmu. Engkau janjikan untuk mengabulkan doa yang akan dimohonkan. Kau perintahkan, aku lakukan. Engkau minta aku berdoa, aku mohonkan. Maka aku bermohon kepadamu ya Allah dengan segenap keagunganmu. Maka mintalah apa yang kiranya kita ingin mohonkan. Masalah rumah tangga kah? Di sekolah kah untuk adik-adik kita? Di pekerjaan kah untuk teman-teman yang bekerja? Di kehidupan sosial kah? Ini waktunya. Minta kepada Allah, mohon dengan khusyuk. Bahkan boleh jadi itu saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsabatal ajru insyaallah, dan kita akan membawa bekal kebahagiaan kedua saat pahala itu telah ditetapkan dan diberikan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkan waktu menjelang berbuka untuk memperbanyak doa. Manfaatkan suara azan itu bukan hanya untuk membatalkan puasa, tapi meneruskan doa pembuka yang telah biasa kita mohonkan. Baik itu dhahabadh dhama'u wa batallatal uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ataupun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka. Semoga doa kita terkabul, semoga dosa kita diampuni, kita dirahmati dan diterima amal ibadah kita untuk mengantarkan kita pada rahmat, ridha dan surganya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minas sha'imin al-muttaqin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka